Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal biologi dengan kode 005. Nomor 1. Bakteri probiotik dikenal sebagai bakteri yang menjaga kesehatan pencernaan manusia. Berikut yang termasuk bakteri probiotik. Yang A adalah Escherichia coli. Escherichia coli itu adalah bakteri yang hidup pada sistem pencernaan manusia, tepatnya di kolon atau usus besar. Fungsi dari Escherichia coli yang ada di dalam tubuh kita adalah dia membantu proses pembusukan makanan dan membantu proses pembentukan vitamin K. Escherichia coli dapat terbawa oleh feses keluar tubuh, sehingga jika di luar tubuh jumlah Escherichia coli itu banyak, dia akan bersifat polutan. Karena tadi terbawa oleh feses ya, kotoran banyak mengandung Escherichia coli. Sejauh ini Escherichia coli banyak dimanfaatkan dalam rekayasa genetika. Kemudian yang B, Bacteroides fragilis. Bakteri ini merugikan. Dia bersifat parasit, bisa menginfeksi hati. Enterococcus faecalis juga sama, ini merugikan. Staphylococcus aureus sama, ini bakteri yang merugikan, menyebabkan penyakit juga. Bifidobacterium bifidum. Nah, bakteri inilah yang bisa dimanfaatkan sebagai bakteri probiotik yang dapat menjaga sistem pencernaan manusia. Karena tadi bakteri Escherichia coli, walaupun dia ada di sistem pencernaan makanan tubuh kita, tapi dia tidak dimanfaatkan sebagai probiotik. Jadi nomor 1 jawabannya E. Nomor 2, hewan bersel 1 berikut dapat digolongkan ke dalam kelas Euglena. Kelas Euglena adalah kelas sama saja dengan kelas Flagellata pada filum Protozoa. Nah, berarti kalau Euglena ini masuk ke dalam Flagellata, kelompok hewan bersel 1 ini bergerak dengan flagel. Jadi mana di sini cari yang bergerak dengan flagel? Yang bergerak dengan flagel adalah yang C, Trypanosoma. Cuma bedanya kalau Euglena ini tidak merugikan, dia bisa berfotosintesis. Tapi kalau Trypanosoma hidup dalam darah manusia dan menyebabkan penyakit. Ya. Nah, kalau Stentor dan Paramecium ini termasuk ciliata, bergerak dengan rambut getar atau cilia. Plasmodium ini masuk dalam kelas Sporozoa, kelompok protozoa yang tidak punya alat gerak. Sedangkan amoeba ini adalah kelompok protozoa yang bergerak dengan kaki semu, pseudopodia. Jadi nomor 2 yang sama-sama bergerak dengan flagel, karena ini Euglena berarti bergerak dengan flagel adalah yang C, Trypanosoma. Nomor 3. Nomor 3, anggota cephalopoda bercangkang. Nah, cephalopoda adalah kelompok hewan yang memiliki kaki di kepala. Cephalopoda itu termasuk kelas dari moluska. Ya. Nah, sekarang kita lihat mana saja yang punya kaki di kepala. Loligo, ya, ini cumi-cumi punya kaki di kepala. Sepia, sontong, sama juga, cuma lebih pendek dari cumi-cumi kan sontong. Nautilus juga punya kaki di kepala. Octopus juga termasuk cephalopoda. Aurelia. Nah, Aurelia walaupun bagian atasnya itu ada alat gerak namanya tentakel dan dia belum punya kepala. Jadi Aurelia itu masih termasuk hewan yang sederhana karena Aurelia masuk dalam kelas Solenterata, bukan cephalopoda.
Nah, berarti yang nomor 3 ini cari yang A sampai D, tapi di sini bercangkang. Berarti kalau bercangkang, ini mana dari kelompok Cephalopoda ini yang bercangkang. Yang bercangkang adalah Nautilus. Jadi Nautilus itu satu-satunya Cephalopoda yang punya kaki di kepala, tapi dia tubuhnya dibungkus oleh cangkang. Mirip dengan gastropoda, ya. Jadi nomor 3 jawabannya C. Nomor 4 ini ada telinga tengah, terjadi kerusakan pada bagian nomor. Nah, berarti harus tahu dulu yang mana telinga tengah. Ini adalah telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran pendengaran. Nah, ini yang tengah sampai sini. Tengah itu ada gendang telinga, ada tulang-tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil dan tulang sanggurdi, ada eustachius yang menghubungkan telinga dengan tenggorokan. Ya. Nah, kemudian ini ada telinga dalam. Ini bagian telinga dalam. Di sini ada cochlea atau rumah siput. Nah, berarti kita lihat di sini di mana banyak terjadi kerusakan pada bagian telinga tengah. Pada bagian telinga tengah, kerusakan banyak terjadi pada rongga di telinga tengah. Di mana adanya? Adanya di bawah tulang pendengaran. Berarti kalau ini nomor 1 tulang pendengaran, nomor 5 ini gendang telinga, maka ini nomor 2 adalah rongganya. Nah, yang rongga di sinilah banyak berkumpulnya cairan atau kotoran sehingga terjadi infeksi dan mengganggu proses pendengaran. Ya, jadi nomor 4 jawabannya adalah B, nomor 2. Kemudian yang nomor 5, maaf. Nomor 5 adalah kekebalan pasif buatan pada manusia. Diperoleh melalui, kekebalan pada tubuh manusia itu dibedakan menjadi 2 macam. Ada kekebalan aktif, ada kekebalan pasif. Kekebalan aktif dibagi menjadi 2, aktif alami, aktif buatan. Aktif alami adalah kekebalan tubuh yang diperoleh seseorang setelah adanya serangan penyakit. Jadi kalau orang terserang penyakit cacar, maka tubuhnya mampu menghasilkan antibodi yang bisa melawan penyakit cacar. Jadi suatu saat ada wabah cacar, si antibodi ini sudah mengenali, ya. Itu yang aktif alami. Nah, kalau aktif buatan, kekebalan dibentuk oleh tubuh, tetapi harus ini bisa terjadi apabila dia mendapatkan vaksinasi. Jadi proses vaksinasi itu adalah termasuk aktif buatan. Karena harus ada yang masuk dulu dibuat. Tapi yang memproses, yang membentuk antibodi itu adalah tubuh sendiri, sehingga aktif buatan. Nah, kemudian yang pasif itu ada pasif aktif, ada pasif alami dan pasif buatan juga. Yang pasif alami adalah kekebalan yang diperoleh bukan dari tubuhnya sendiri, melainkan dari tubuh orang lain. Nah, berarti tadi kan yang aktif alami di sini yang mana berarti? Nah, yang aktif alami adalah pembentukan akibat paparan antigen, pembentukan antibodi akibat paparan antigen. Jadi ada pembentukan antibodi apabila ada penyakit yang masuk. Yang D ini aktif alami. Nah, yang aktif buatan. Nah, aktif buatan yang ini, vaksinasi dengan virus yang dilemahkan. Proses vaksinasi itu aktif, tapi buatan. Nah, sekarang transfer nutrisi dari ibu ke janin.
Nah, ini adalah termasuk kekebalan pasif alami. Ya. Kemudian produksi respon imun seluler. Nah, kalau yang pasif buatan itu kekebalannya diperoleh dari antibodi yang sudah jadi, yang terlarut di dalam serum. Nah, berarti kalau tadi yang ini aktif alami, yang ini pasif alami, yang ini adalah sama produk respon imun seluler, produksi respon imun seluler ini aktif alami, yang ini adalah aktif alami. Nah, berarti yang ini adalah kekebalan pasif, injeksi kan berarti dibuat buatan berupa serum atau imunoglobin yang dimasukkan ke dalam tubuh karena sudah jadi dibuat, kemudian ini yang sudah jadi buatan, dibuat imunoglobinnya. Jadi nomor 5 jawabannya yang E. Berikutnya nomor 6. Nomor 6, pada proses respirasi aerob berperan proses. Nah, respirasi aerob berperan pada respirasi aerob oksigen berperan dalam yang A glikolisis tidak. Glikolisis tidak membutuhkan oksigen. Pembentukan asetil koenzim A, memang oksigen ini ada karena ada pembentukan ada transfer nanti dari NADH-nya. Siklus Krebs juga sama, ada NADH, FADH yang ditransfer. Nah, yang tadi, yang ini masuk ke dalam transfer elektron. Untuk apa oksigen ini? Sebagai akseptor terakhir pembentukan air. Selain itu, hidrogennya dipakai untuk pembentukan energi. Jadi nomor 6 adalah yang D. Jadi oksigen ini masuk dalam sistem transfer elektron sebagai akseptor terakhir pembentukan H2O. Yang nantinya di samping itu ada pembentukan energi. Nomor 7. Berikut diagram lapisan hewan embrio tripoblastik. Nah, ini hewan tripoblastik, kita bisa tahu bahwa hewan ini dipoblastik, tripoblastik, yang ada aselomata, yang selomata kita lihat dari saat gastrulasi ya. Nah, kita di manusia pada saat pertumbuhan embrionya itu digastrulasi terbentuk 3 lapisan. Lapisan yang terbentuknya adalah yang luar ektoderm, yang tengah mesoderm, yang dalam endoderm. Nah, lapisan A dan B maksudnya ini yang yang ektoderm dan yang endoderm. Sekarang yang ditanyakan adalah lapisan AB berkembang menjadi, oh ya, kita lihat jaringan tulang dan kelamin. Tulang dan kelamin ini adalah tulang dan kelamin. Jaringan tulang itu terbentuk dari lapisan mesoderm. Sedangkan ini yang ditanyakan adalah A dan B. Jadi ini kalau A tulang, berarti tulang ini sama saja dari ektoderm. Padahal tulang itu berasal dari pertumbuhan mesoderm. Kemudian ini berarti sudah salah, dilihat dari ini yang B. Yang B saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan pun ini terbentuk dari lapisan mesoderm ya. Nah, berarti salah, sudah salah. Kemudian kelenjar susu. Kelenjar susu dan uretra. Ini semuanya ini juga termasuk yang mesoderm. Susunan saraf pusat.
Nah, saraf itu dibentuk dari ektoderm. Pembuluh darah. Pembuluh darah dibentuk dari lapisan ektoderm. Jadi nomor 7 jawabannya yang D. Bagaimana dengan yang E? Yang E ini adalah otot jantung dan pankreas. Ini semuanya dibentuk dari lapisan bagian tengah. Oke, nomor 8. Di bawah ini ada kode genetika DNA untuk 6 asam amino. C, G, G, seterusnya. Nah, di diagram berikut ada bagian molekul RNA-M, RNA messenger, pola polipeptida yang dibentuknya pada polipeptida yang dibentuknya. Jika arginin itu GCG, berarti arginin itu adalah arginin. Nah, kalau ini arginin itu GCG, maka DNA-nya adalah C, G, G. Betul. Jadi ini harus berlawanan. Arginin ini berlawanan. Sitosin berpasangan dengan guanin, guanin berpasangan dengan sitosin, sitosin dengan guanin. Betul. Glisin. Glisin ini adalah CCA. Berarti GGU. Betul. Lisin. Lisin ini adalah lisin di DNA adalah yang akan dibentuknya dari TTT. Berarti ini glisinnya AAA. Nah, untuk RNA messenger pada kode genetika itu ini kan 3 basa nitrogen. Ini 3 basa nitrogen yang ada di RNA. Nah, kalau ada di RNA itu tidak punya timin. Jadi timinnya diganti urasil. Jadi ini harusnya UUU. Nah, jadi yang ini salah. Coba lihat valin. Valin itu ini salah menulisnya. CAAG UU, betul. Alanin GCC, alanin GCC, iya. Nah, jadi yang salah ini karena di kode genetika itu kan sama saja dengan 3 kode basa nitrogen pada RNA messenger. Kalau melibatkan RNA, maka tidak ada timin. Nah, yang ada urasil. Maka terjadi kesalahannya ada di nomor 3. Nomor 9. Perhatikan urutan pembelahan mitosis berikut. Nah, yang ini propase, metapase, anapase, telopase. Jadi urutannya adalah 2, 3, 4, dan 5. Ada 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Yang C ya. 2, 3, 4, 1. Yang C. Nomor 9 C. Nomor 10. Pada manusia, rambut keriting dominan terhadap rambut lurus. Seorang wanita berambut keriting menikah dengan pria berambut keriting. Tapi ternyata anaknya ada yang berambut lurus. Dari kenyataan tersebut dapat ditentukan persentase peluang pasangan suami istri tersebut untuk mendapatkan anak yang berambut keriting, tapi homozigot. Genotipnya adalah, nah, tadi kan wanitanya keriting, menikah dengan pria keriting. Anaknya ada yang rambut lurus. Berarti kalau ada anak rambut lurus,
ibu bapaknya keritingnya keriting yang heterozigot. Nah, yang ini. Kenapa? Kalau yang heterozigot berarti ini dengan ini, maka ada kak kecil ketemu dengan kak kecil. Inilah anaknya tadi yang lurus. Nah, terbukti walaupun ayah ibunya keriting, anaknya ada yang lurus, berarti ini heterozigot. Tapi pertanyaannya adalah berapa persen kemungkinan anak yang keriting homozigot? Berarti yang keriting homozigot yang ini. Kak besar, Kak besar. 1/4. Berarti 25%. Yang B. 11. Berikut yang merupakan jaringan ikat. Jaringan ikat. Yang A, tulang ini ada otot. Ya. Kemudian ini juga yang B ada otot. Ini kan jaringan otot. Otot polos darah ikat. Nah, yang D tidak ada, ini ada yang E ada otot. Maka yang 11 adalah yang D. Ini kan jaringan otot ya. Nah, kemudian yang nomor 12, sindrom Jacob disebabkan oleh sindrom Jacob, rumusnya adalah 44A plus XYY. Jadi dia kelebihan kromosom di nomor 23. Yaitu kalau autosomnya normal, gonosomnya yang mengalami mutasi. Lebih satu, apa? Kromosom Y. Kelebihan kromosom Y. Karena kelebihan kromosom Y, maka dia trisomi 3 pada gonosomnya. Mana trisomi pada gonosom? Nomor 12 jawabannya D. Demikian pembahasan soal nomor 005. Terima kasih.